Shalom Kak Joy. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Wah, pasti sudah pada ganteng-ganteng kayak Kak Joy dan cantik kayak Kak Zeni. Wah, kalau kabarnya mama papa di rumah gimana nih? wah, pastinya baik-baik aja dong ya. Wah, pastinya dong. Adik-adik, masih inget gak firman minggu lalu tentang apa? Nah, apa ya Kak ya? Bener banget. Firman minggu lalu kita belajar tentang Roh Kudus sebagai penolong kita. Bener banget Kak. Kak Jenny, tahu nggak sih? Hari ini Kak Joy pakai kaos bagus nih Kak. Nih ada gambarnya. Kak Jenny tahu nggak? Ini gambar iya. apa? Nih. Kira-kira gambar apa ya itu adik-adik? Coba tebak Kak Jenny. Burung Raja Wali? Salah. Coba tebak lagi. Burung elang? Salah Kak. Coba. Apa ya adik-adik, ada yang tahu nggak? Ayo, gambar apa? Aku tahu. Apa tuh? Burung merpati. Bener banget. Adik-adik, ini adalah gambar burung merpati adik-adik. Adik-adik tahu nggak, burung merpati itu adalah lambang dari Roh Kudus adik-adik. Itu deh. Wah, pastinya sudah pada nggak sabar ya untuk mendengarkan firman hari ini. Pasti pada penasaran kan? Yuk, sebelum adik-adik kakak aja untuk mulai ibadah, yuk kakak aja semuanya masih ngantuk, matanya dikucek-kucek dulu. Yang masih makannya dihabisin dulu. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah Balita Joel Kids Higher Than Ever. Ya, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak aja untuk berdoa lebih dahulu ya. Yuk ikutin kakak, lipat tangan, tutup mata. Teoriin doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh untuk mengikuti ibadah hari ini. Dan sebentar lagi kami mau memuji, menyembah Engkau, dan menyenangkan hatimu. Lebih lagi, kiranya setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Oke deh adik-adik, kalau gitu sampai jumpa lagi nanti. Dadah. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, kita ketemu lagi nih. Sekarang kita waktunya untuk memuji Tuhan. Siapa yang udah siap angkat tangannya? Wah, udah siap semua ya? Bentar adik-adik. Kok kakak dengar suara ya? Suara apa ya? Coba dengar lagi. Kok ada suara nangis ya? Adik siapa yang nangis ya? Kak Miranda. Siapa yang nangis? Kak, aku sedih Kak. Kenapa Aku sedih? kangen ke gereja Kak, aku kangen ke sekolah, aku kangen teman-temanku Kak. Kak Eca, minggu lalu kan udah dibilang kalau kita nggak boleh sedih, kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus ke dalam hidup kita sebagai penghibur kita. Jadi kalau kita sedih, Tuhan akan menghibur kita, Roh Kudus akan menghibur kita. Jadi kita bersuka cita. Oh gitu ya Kak? Iya, Kak. Kayak firman minggu lalu ya Kak ya? Iya bener banget. Oh iya. Nah, terus gimana caranya biar aku suka cita lagi Kak? Nah, sekarang kan kita mau memuji Tuhan nih Kak. Iya. Adik-adik juga mau memuji Tuhan. Mendingan Kak Eta juga ikut kita aja memuji Tuhan bareng-bareng sambil bersuka cita. Oke deh. Juga buat adik-adik yang di rumah yang lagi ngerasa seperti kakak, yang ngerasa sedih, ngerasa kesepian, yuk kakak aja kita buat untuk memuji Tuhan lagi, kita mau bersuka cita lagi. Siap? Siap. Ayo kita pujikan satu lagu ini biar sungai sukacita itu mengalir dalam hidup kita. Ayo tepuk tangan sama-sama yuk. Mari sama kakak ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
membuat suka citaku penuh. Katakan lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay, gitu Kak. Kak gimana? Udah bersuka cita belum? Oh, sudah Kak. Udah ya. Tentunya sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita itu penuh. Iya bener banget. Gitu ternyata. Wah Kak, kayaknya kita nari-nari sama nyanyi kurang nih Kak. Wah, masa Kak? Aku pengen yang lebih lagi nih Kak. Wah, apa itu Biar ya? kita tambah sukacita lagi nih. Oh, Coba ya Kak, kita mau teriak-teriak, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Coba Kak, pemanasan Kak. Tangannya gini-gini, badannya goyang-goyangin. Coba ya. Coba Kak, bawa. lompat ya adik-adik. 1, 2, 3. Pastikan berbuah. Yeay. Gitu adik-adik. Sudah bersuka cita semuanya? Bersuka cita dong kak, tambah Oke. bersuka cita. Oke kak. Tapi kak, aku mau nanya nih kak, kalau misalnya kita bersuka cita nih, tapi tiba-tiba kita sedih lagi, Wah. sukacita kita hilang, diambil sama iblis kak, misalnya. Aduh. Terus sikap Tuhan, sikap anak Tuhan yang baik itu gimana ya kak ya? Apa yang marah-marah ya kak? Iya kak, yang sedih lagi, sinyal terus gak balik-balik lagi bersuka cita. Tentunya itu gak boleh adik-adik. Kita gak Iya. boleh marah, kita gak boleh kecewa, kita gak boleh sedih. Karena tadi Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan kalau misalnya kita sedih, kita harus percaya bahwa kita tuh kuat. Kita
kita lebih dari pemenang. Jadi setiap masalah, setiap apapun yang membuat kita kecewa, apapun yang membuat kita sedih, apapun penyakit yang menimpa dalam hidup kita harus percaya bahwa kita itu kuat dan kita lebih dari pemenang, bahwa karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan kita mau katakan bahwa ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Wah, siap nih, ayo kita lebih lagi ya. Tahu lagunya guys. Tahu nih. Harus lebih semangat lagi. Semangat lagi karena kita lebih dari pemenang. Siap? Semuanya tepuk tangan adik-adik. Kita katakan dari awal ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kenapa? Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku berani tampil beda. Coba ulangi coba. Harus keren ya kak Iya, ya. harus keren, harus semangat lagi. Oke? Udah siap semuanya? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan sekali yuk. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Coba katakan sekali lagi yuk. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Wah, gitu adik-adik. Siapa yang sudah berani tampil beda ini? Karena kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus dan kita diteguhkan oleh firman-Nya. Nah, siapa ini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semua Siap. siap ya Pak? Ya, siap diteguhkan oleh firman-Nya ya Kak ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya dan ikuti Kak Miranda berdoa. Semua siapkan hati dulu, kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat Beri kami hikmat dan pengertian dan pengertian agar kami bisa memahami dan mengerti setiap firman yang disampaikan. Engkau yang turut serta dalam ibadah ini. dalam Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Amin. Setelah Emerald ditolong oleh Roku, dia pun kembali ke tempat tinggalnya. Emerald bersyukur dia masih bisa selamat. Pagi ini, Roku menemui Emerald dan ternyata Emerald sedang melamun dan sedih hatinya. Halo Emerald. Halo Emerald. Oh, halo Roku, kamu mengagetkan aku saja. Emerald, apa yang sedang kamu pikirkan?
Dari tadi aku memanggil, kamu tidak mendengar? Aku lihat mukamu murung. Maaf Roku, aku tidak mendengarmu. Iya, tidak apa-apa. Mengapa hatimu sedih? Ada apa, Emerald? Roku, aku masih ingin melihat padang rumput itu. Tapi aku tahu bahaya buat aku ke sana. Emerald, segala sesuatu pasti ada waktunya. Ingatlah, suatu hari nanti kamu akan bisa pergi ke sana. Bukan sekarang. Bersabarlah. Aku bisa ke sana. Kapan, Roku? Kapan? Bersabarlah, Emerald. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Bersabarlah menunggu sampai waktunya datang. Nah, daripada kamu sedih terus, coba mulailah bersyukur. Bersyukur aku. Iya, bersyukur kamu boleh tinggal di pohon yang subur ini. Bersyukur kamu masih memiliki teman-teman di sini yang selalu menemanimu. Lihatlah, bukankah itu Bi dan Bagis sedang datang? Bi dan Bagis pun datang menghampiri Emerald dan Roku. Iya, Roku. Maafkan aku. Ternyata di sini aku masih punya banyak teman. Ada kau, Roku. Ada Bi dan Bagis yang selalu menemaniku setiap hari. Seharusnya aku tidak boleh merasa kesepian. Hai Emerald. Halo, Emerald. Halo, Bi. Halo, Bagis. Lihatlah, Emerald, kami selalu ada setiap hari di sini untuk menemani dirimu. Betul kan, teman-teman? Betul sekali, Roku. Kita semua di sini adalah teman. Daripada kita ngobrol terus, yuk kita bernyanyi bersama supaya Emerald tidak sedih lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti Bagis dengan Emerald. Seperti Bi dengan semut. Seperti Roku dengan semua. Waduh. Berita-berita ini zaman sekarang banyak sekali menyebar ketakutan. Banyak sekali membuat hati kita sedih, membuat hati kita khawatir. Aduh. Halo Kak Joy. Halo Kak Miau Miau. Loh, kamu kok sedihnya seperti ini? Ada apa? Ini loh Kak Miau Miau, berita-berita zaman sekarang isinya membuat semua orang ketakutan, membuat semua orang sedih, membuat semua orang khawatir. Kak Joy, kalau kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, pada waktu kamu mengalami seperti ini, mengalami kekhawatiran, ketakutan, Roh Kudus itu yang akan menghiburmu. Bagaimana caranya biar kita dipenuhi Roh Kudus Kak Miau Miau? Nah, nih,
Kak Joy dengarkan Kak Mio ya. Adik-adik juga, dimanapun kau berada, lihat Kak Mio mempunyai sebuah kertas. Ini seperti apa? Ini seperti hidup kita. Tuhan pada mulanya menciptakan kita itu bersih, suci, kudus, tanpa ada dosa. Dan Tuhan melihatnya adalah, Tuhan melihat apa ya dalam hidup kita? Ya, lihat nih, Kak Mio membuat apa? Oh, ternyata Tuhan melihat hati kita yang dilihat Tuhan. Nah, si jahat itu seringkali membuat hati kita itu sakit. Oh, pada waktu hati kita sakit, Kak Joy, hati kita tuh jadi robek. Kok robek, Kak? Iya, hati kita jadi berlubang, semakin besar. Nah, waktu kita marah-marah, kita jengkel, kita sakit hati kita robek lagi. Bahkan kita jadi dendam. Oh, hati kita robek lagi. Kalau hatinya seperti ini, enak nggak? Nggak enak, Kak. Nah, kita butuh Tuhan. Lalu kita datang ke Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Hatiku sudah sakit, udah robek. Aku butuh Engkau Tuhan. Lalu kita datang ke Tuhan. Kita perlu Tuhan, Kak Joy. Kemudian nih, hati-hati ini dilipat oleh Tuhan. Oh, dikumpulin oleh Tuhan. Sehingga hati ini dapat dipulihkan kembali. Kalau kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta pada Tuhan sungguh-sungguh. Kira-kira hati ini bisa pulih lagi enggak ya? Yang sudah robek-robek, yang sudah hancur. Dan Tuhan itu membuat hati kita menjadi pulih kembali. Wah. Seperti ini. Wah, ya ampun. Tuhan, berarti kalau selama ini saya marah-marah, saya sakit hati, saya sedih, saya khawatir, berarti itu tanpa sengaja membuat hati kita rusak ya Kak Mio. Betul Kak Joy. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya ternyata ya Kak Mio. Betul. Nah, hati kita yang sudah dipulihkan ini jangan biarkan kosong. Tapi kita perlu yang namanya Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hati kita supaya pada waktu kita merasakan jengkel, pada waktu kita merasakan tidak senang, pada waktu kita marah, Roh Kudus dapat menghibur kita. Nah, Kak Joy, kalau hatinya kosong seperti ini, dibiarkan, maka akan hancur seperti tadi. Tapi kita minta Roh Kudus. Kita katakan, Tuhan Roh Kudus, silakan penuhi hatiku. Maka hati yang lubang, hati yang tadi itu bisa dimasukin oleh perkataan-perkataan yang negatif oleh roh jahat, jadi tertutup lagi oleh Roh Kudus. Nah, ini Kak Joy, ada Alkitab. Iya Kak. Yuk, sekarang Kak Joy buka. Yohanes 14 ayat 26. Adik-adik yang di rumah juga bisa membacanya di Alkitab. Yohanes 14 ayat 26. Yuk, sekarang Kak Joy silakan membaca. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, begitu. Jadi, Roh Kudus sebagai penghibur itu, dia akan mengingatkan kepada kita
apa yang sudah pernah kita baca di Alkitab ini. Bahkan kalau adik-adik punya ayat hafalan tuh, hafalkan sungguh-sungguh, jangan main-main. Dan kita juga membaca Alkitabnya dengan sungguh-sungguh, Iya, Kak. Kak. Jangan main-main Iya, ya. Kak. Pada waktu kita mengalami masalah, Roh Kudus sebagai penghibur, dia akan mengingatkan kepada kita apa yang sudah kita baca, dan itulah ayat itu yang akan menghibur kita sehingga kita dapat menjadi pemenang. Wah, iya, Bahkan lebih dari pemenang. Nah, nih surat kabar yang Kak Joy tadi baca. Oh, pinjam ya. Iya, Kak. Tapi kalau rusak nggak apa-apa loh ya. Iya, Kak. Jangan dimarahin loh ya. Iya, Kak. Sungguh loh ya. Iya, Kak. Sungguh, Bener Kak. loh ya. Bener, Kak. Nah, sekarang Kak Mio bagi dua ya. Surat kabarnya. Nah, nih. Nah, adik-adik perhatikan ya. Surat kabar yang Kak Mio pegang ini, dia suka memberitakan berita yang buruk. Sedangkan yang ini memberitakan kabar baik. Adik-adik mau pilih yang mana? Yang di tangannya Kak Mio atau yang di atas meja? Yuk kita buktikan. Perhatikan ya. Kak Joy, tolong dong ambilkan itu gelasnya Kak. tuh. Nah, Oke, Kak Miau. dan Kak Mio minta sedikit ya airnya ya. Oke, Kak Miau. Oke, coba sekarang Kak Jo tuang. Oh. Pada waktu Kak Joy tadi nih menuangkan air, ini seperti air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dan kalau kita suka memberitakan kabar yang kurang baik, pada waktu kita membutuhkan, pada waktu kita mengalami masalah, apa yang terjadi? Ternyata kita tidak bisa lagi membacanya. Karena apa? Oh, surat kabarnya ini menjadi basah dan ini mudah rusak. Seperti tadi, hati yang hancur, hati yang rusak. Karena kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga apa yang sudah kita lakukan sepertinya baik, tapi tidak. Ini justru dapat merusak kehidupan kita. Nah, sekarang yang di atas meja ini surat kabar yang memberitakan kabar baik. Yuk, nah Kak Mio buat lagi. Nah, sekarang Kak Joy, silahkan tuangkan air kehidupan ini. Oh, banyak sekali. Jangan-jangan nanti sama ya. Oh, sebentar. Kak Mio lihat. Basah nggak, Dek? Basah nggak? Basah nggak, Kak Joy? Enggak basah, Kak Nggak Miau. basah. Enggak basah. Coba Kak Mio balik. Tumpah nggak ya? Enggak tumpah, Kak Miau. Oh, Wah, ini orang yang suka merenungkan firman Tuhan seperti ini. Membaca firman Tuhan, lalu direnungkan, dihafalkan, sehingga pada waktu kita sedih, kita sedang mengalami masalah, Roh Kudus sebagai penghibur, dia akan mengingatkan kita. Yuk, Kak Joy, ambil lagi gelasnya. Dan air kehidupan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Kak Joy haus kan? haus, Kak Miau. Oh, boleh diminum. Minum ya, Kak Miau. Boleh. Nah, bagaimana? Segar kan? Segar, Kak. Nah, begitu juga
air kehidupan ini yang masuk dalam hati kita, dan Roh Kudus sendiri yang menghibur kita pada waktu kita mengalami kesusahan, kesedihan, sehingga kita tidak sedih lagi, bahkan kita tidak marah, tidak jengkel, hati kita tidak rusak seperti ini. Bagaimana Kak Joy? Apakah Kak Joy mau hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Mau Kak Miao Miao, Kak Joy mau banget. Oh, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Ataupun siapa saja yang mendengarkan siaran ini? Apakah engkau juga mau hatimu dipenuhi Roh Kudus? Nah, yuk Kak Joy, sekarang kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di sini, hadir di hatinya Kak Miao Miao, hadir di hatinya Kak Joy, juga hadir di hatinya adik-adik. Kak Joy, Iya, Kak Miao Miao. sekarang yuk kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di sini, hadir di hati kita. Yuk silahkan Kak Joy menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dan adik-adik juga, engkau yang mau menerima Roh Kudus supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita, angkat tanganmu di atas dan taruh tangan kirimu di dada dan katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Silakan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Adik-adik, engkau yang mau menjadikan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong dalam hati. Di sini, Nyanyikan lagu ini sebagai doamu. Kudus, Undang Roh Kudus mengasihimu. yang begitu lembut, yang begitu manis, Manis, dan Dia sebagai menghibur kita, penolong kita. penolongku, Undang diutus masuk dalam Bapakku. hatimu. Buka Mari kita buka hati kita. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, silakan kau masuk Jamalah kami, hati anak-anak. Jamalah penuhi kami semua orang yang mendengarkan kuasa ini dengan Allah Maha kuasa-Mu Tinggi. Tuhan. Buka hatimu Tuhan, Untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Jamalah kami, Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami Engkau sudah jamah dengan kami. kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Dengan kuasa Allah Maha yang luar Tinggi. biasa. Terima Dengan kasih kuasa Tuhan. Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang lembut, Engkau yang manis. Engkau penghibur kami, Engkau penolong kami Tuhan. Tuhan, silakan Engkau masuk ke dalam hati kami dan jamalah kami. Buat kami tahu apa yang tidak Engkau sukai, sehingga kami dapat tetap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus.
Meskipun acara ini sudah selesai, tapi Roh Kudus silakan kau beracara dengan adik-adik, dengan siapa saja yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tetap bekerja. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Syara mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa bagi bangsa. Nah, adik-adik pasti tahu kan tentang ada namanya COVID-19, Corona, dan segala macam pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, Kak Syara mau ajak semua adik-adik, yuk kita sama-sama doakan bangsa ini supaya bangsa ini segera sembuh, supaya tidak ada penyakit apapun yang bisa menyentuh bangsa ini lagi. Dan semuanya akan kembali seperti semula. Adik-adik bisa ke sekolah lagi, papa mama bisa kerja normal lagi, dan semuanya akan kembali normal lagi. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan sebuah lagu doa buat damai bagi Indonesia. Kita mau deklarasikan bahwa ada damai sejahtera Tuhan di Indonesia ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Katakan doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Angkat tangan semuanya. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Sekarang lipat tangannya sama-sama. Tutup matanya. Dengarkan Kak Sharon berdoa dan ikuti ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat bangsa Indonesia. Tuhan, biar Kau yang sembuhkan setiap orang yang sakit. Biar yang lemah dikuatkan. Biar yang sakit disembuhkan. Biar yang sedih dihibur Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan segera sembuh. Kami bisa hidup normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik karena sudah mau berdoa bersama Kak Sharon untuk bangsa Indonesia ini. Jangan lupa, bukan hanya saat hari Minggu saja, tapi setiap hari
ajak papa mamahnya, ayo kita berdoa buat bangsa. Atau mamahnya, papahnya juga boleh ajak anaknya, ayo kita berdoa buat bangsa. Dan kita semua percaya bahwa bangsa Indonesia ini akan segera diluputkan dari semua mara bahaya. Nah adik-adik, sekian dari Kak Sharon, sampai jumpa. Hai adik-adik, siapa nih yang menunggu challenge? Wah, yang kemarin-kemarin sudah diumumin kan siapa yang menang. Nah di minggu ketiga ini kita ada challenge lagi. Kemarin kan kita minggu lalu belajar tentang Roh Kudus. Minggu ini juga tentang Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu kan digambarkan seperti burung merpati. Sehingga challenge hari ini Kak Sharon mau kasih seperti di samping. Nah, siapa yang bisa bikin seperti di samping? Papa mamahnya boleh sama-sama ikutin challenge ini. Papa mamahnya boleh sama-sama bantuin adik-adiknya. Adik-adik boleh pegang senter atau adik-adik yang bikin burung merpatinya. Lalu difoto seperti gambar di samping. Lalu di-post di Instagram dengan hashtag Balita Joel Kids dan di-tag ke Joel Kids Ministry. Jangan lupa ya, nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Wah, adik-adik senang semua ya. Kak Sharon juga senang bagi-bagi hadiah buat semua adik-adik di rumah. Nah, jangan lupa ikuti challenge ini. Di-post di Instagram, jangan lupa papa mamahnya. Nanti kakak-kakak akan pilih pemenang yang terbaik. Oke, sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, adik-adik, Kak Sharon mau doakan buat kalian semua. Kita mau terima berkat sama-sama yang dari Tuhan. Yuk tutup matanya, angkat tangannya semua. Kak Sharon mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh ada di ibadah Balita Joel Kids lagi. Tuhan, jagai sertai kami selama 1 minggu ke depan, biarlah Engkau yang beserta dengan kami. Roh Kudus biar menjadi penolong dalam hidup kami, dan Roh Kudus juga menjadi penghibur dalam hidup kami. Berkati papa mama kami Tuhan dalam semua pekerjaannya, biar mereka selalu ada di tangan-Mu. Juga kami Tuhan biar selalu ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang berkati setiap anak-anak yang ada, biar di tengah kondisi seperti ini pun mereka tetap bisa berbahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik. Wah, tadi udah sungguh-sungguh belum dengerin firmannya? Ayo, udah sungguh-sungguh belum? Kalau sungguh-sungguh, pasti kalian tahu dong firmannya tentang apa? Ya pastinya tahu dong. Firman hari ini adalah tentang Kita Roh Kudus sebagai penghibur. Yuk, kita ingat-ingat dulu firman minggu lalu kan kita belajar tentang Roh Kudus sebagai penolong kita. Dan hari ini kita belajar Roh Kudus sebagai penghibur kita. Yuk tiruin kakak. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong. Yang kedua, Roh Kudus sebagai Penghibur. ya. Kalau gitu pasti ada yang ketiga dong Kak. Apa itu Kak? Wah, pastinya penasaran dong yang ketiga apa ya? Kalau gitu tungguin kita di Ibadah Balita Joel Kids Higher Than Ever minggu depan. Sampai jumpa Dadah. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.